Halo teman-teman, selamat datang di channel Eksekusi Film. Berhubung ini video pertama saya, tolong untuk teman-teman membantu saya dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk share channel ini agar channel ini bisa berkembang dan terus mengisi waktu gabut Anda. Untuk teman-teman yang ingin request film untuk saya rangkum, kalian bisa pencet link grup Telegram di deskripsi atau kalian bisa komen di bawah. Sekarang saya akan merangkum film tahun 2018 yang berjudul A Quiet Place. A Quiet Place adalah film bergenre horor yang disutradarai oleh John Krasinski. John Krasinski ini sekaligus menjadi pemain juga di film ini. Bercerita tentang 4 orang anggota keluarga yang harus menjalani hidup dalam kesunyian sambil bersembunyi dari makhluk yang berburu dengan suara. Film ini mendapatkan rating 7,5/10 menurut IMDb. Awal film, kita melihat sebuah kota yang kosong, sunyi, dan tidak terurus. Di dalam kota itu, kita diperlihatkan ada seorang ibu yang sedang memilah obat di toko farmasi untuk diberikan kepada anak laki-lakinya. Di sisi lain, ada 2 orang adik kakak yang sedang mengobrol menggunakan bahasa isyarat. Di dalam percakapan tersebut, si adik berkata kepada kakaknya bahwa kapal astronot bisa membantu mereka untuk pergi dari bumi yang menyeramkan. Setelah semua obat-obatan yang diperlukan sudah didapatkan, keluarga ini berkumpul, dan betapa ruasnya ketika anak bungsunya ini datang dengan membawa sebuah mainan pesawat. Ayahnya yang melihat itu pun langsung mengambilnya dan menyimpan mainan itu dengan alasan karena terlalu berisik. Setelah keluarga mereka keluar dari tempat itu, terlihat kakak dan adiknya yang masih berada di dalam toko farmasi. Kakaknya memberikan pesawat mainan itu karena ia merasa kasihan kepada adiknya. Lalu mereka pun mengikuti ayah dan ibunya. Saat keluarga itu mau kembali ke rumah dengan berjalan kaki, perjalanan mereka tiba-tiba berhenti. Saat mendengar suara yang berasal dari pesawat mainan, yang tidak lain dipegang oleh si anak bungsu. Tanpa aba-aba dan banyak kecot, ayah dari si anak ini langsung lulumpatan kalau bahasa Sundanya mah untuk menyelamatkan si bungsu. Dan inilah A Quiet Place. Hari ke-472 diawali dengan seorang anak perempuan yang di awal film tadi bernama Regan sedang tertidur di atas pasir. Dan ketika ia bangun, ada ibunya yang bernama Evelyn yang menyuruh si Regan untuk mengikutinya pulang. Scan berpindah kepada seorang ayah bernama Lee yang sedang mencari pertolongan lewat saluran radio. Kita melihat seorang anak bernama Marcus, adik dari si Regan, yang sedang menuju ruang bawah tanah. Sekaligus kita diperlihatkan Evelyn yang sedang memasang sesuatu dengan kondisi perut yang sangat besar atau sedang hamil. Karena Evelyn sudah selesai memasak, ia menyuruh Regan untuk memanggil ayahnya untuk makan bersama. Selesai dari itu, Regan dan Marcus memainkan permainan. Kalau di Indonesia, mungkin itu seperti monopoli. Saat mereka berdua sedang asik, tidak sengaja tangan Marcus menyenggol lentera yang ada di sampingnya. Karena suara dari pecahan lentera tersebut, mereka pun was-was akan datangnya monster itu. Karena telah dirasa aman, tapi tiba-tiba ada suara bising yang ditimbulkan dari atas. Saat Lee melihat ke jendela, ternyata hanya hewan yang jatuh. Hehe, kaget ya? Sama aku juga. Setelah kejadian itu, di malam yang sama, Lee terlihat sedang sibuk membuat alat pendengaran untuk Regan. Informasi. Regan tidak bisa mendengar atau tuli. Lanjut. Di tengah-tengah kesibukannya, Evelyn datang. Hanya untuk mengajak Lee mendengarkan lagu bersama, agar hubungan di keduanya tetap dekat dan mesra. Merebai sia boy. Hari ke-473. Evelyn yang sedang memeriksa kesehatan untuk kandungannya, lalu ia menuliskan hasil dari cek tersebut ke kalender. Di sini kita bisa tahu bahwa perkiraan Evelyn ia akan melahirkan tanggal 23 Oktober. Scan berpindah kepada Regan yang memasuki rumah lain untuk menuju ruang bawah tanah. Karena ia penasaran, ayahnya yaitu Lee selalu menghabiskan waktu di dalam ruangan itu. Tapi di saat Regan akan melangkah ke bawah, Lee tiba-tiba datang dan mencegahnya. Karena kejadian itu, Regan pun marah. Lee pun menyuruh Regan mengerti untuk jangan pernah ke ruangan itu. Setelah Lee mengingatkan Regan, Lee memberikan bantuan alat pendengaran kepada Regan,
yang baru selesai dibuatnya. Karena Regan berpikir itu tidak akan pernah berfungsi, ia pun menolak untuk dipasangkan oleh ayahnya. Tapi Lee tetap memberikannya kepada Regan, lalu pergi meninggalkan Regan dari sana. Setelah kejadian itu, Lee mengajak Marcus yang sedang belajar bersama Evelyn untuk mencari bahan makanan di daerah sungai. Tapi karena Marcus takut, ia pun memohon kepada Evelyn untuk tidak mengizinkannya pergi bersama Lee. Tapi karena ada sedikit dorongan dan semangat dari ibunya, akhirnya Marcus pun mau pergi walaupun dengan sedikit terpaksa. Di luar, terlihat Marcus sedang marah kepada ayahnya karena dia tidak ingin pergi. Di sela-sela itu datang Regan yang menawarkan diri untuk dia saja yang pergi. Tapi Lee tidak mengizinkannya karena Regan lebih baik di rumah bersama ibunya. Hal itu pun membuat Regan marah. Di waktu yang bersamaan, Lee dan Marcus pun berangkat. Di kamar, Egan sebelum menyiapkan barang-barangnya untuk pergi ke makam adiknya yang telah meninggal, ia mencoba alat bantu pendengaran yang diberi oleh Lee, tapi alat itu ternyata masih saja tidak berfungsi. Lee dan Marcus sudah sampai di tepi sungai. Lee langsung mengambil ikan yang berada di perangkap. Saat ikan itu menggerakkan badannya dan mengenai batu, Marcus akan lari, karena ia pikir suara itu terlalu bising. Tapi Lee mencegahnya dan menjelaskan kepada Marcus, lalu ia akan menunjukkan sesuatu. Sudah ngerti barudak? Lanjut. Di rumah, Evelyn yang baru saja beres mencuci baju, saat ia akan menaiki tangga dengan membawa karung, karung itu pun tersangkut kepada paku. Dengan sedikit perjuangan, Evelyn pun berhasil menarik karung itu, tapi karena itu paku menjadi condong ke atas. Scan berpindah kepada Lee dan Marcus yang sudah berada di dekat air terjun. Lalu Lee menunjukkan sesuatu. Setelah itu, Lee dan Marcus mengobrolkan tentang Egan. Marcus bertanya kepada Lee, apakah dia menyalahkan ini semua karena Regan? It was no one's fault. Lalu Marcus menanyakan kembali kepada Lee, apakah kamu menyayangi dia? You still love her, right? Of course I do. Dan Marcus pun menyuruh Lee mengatakannya langsung kepada Regan kalau Lee emang benar-benar menyayanginya. You should tell her. Saat Lee dan Marcus di perjalanan untuk kembali pulang, ia bertemu dengan seorang laki-laki yang sudah tua dengan mayat istrinya di samping. Dari raut wajahnya terdele ya kalau si kakek ini frustasi. Saat Lee menyuruh kakek itu untuk tidak berisik, tapi tiba-tiba sontak itu pun membuat Lee panik dan lari dengan membawa Marcus. Karena ulah si kakek tersebut, dengan cepat monster itu datang dan langsung membuat si kakek ini innalillahi. Ini definisi sudah tua menyebalkan ya, merebay. Di rumah, Evelyn yang sedang berjalan, ia merasakan air ketubannya keluar. Karena hal itu, Evelyn langsung ke ruang bawah tanah. Tapi di saat ia menuruni tangga, tiba-tiba madep, rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Lanjut. Dengan menahan rasa sakitnya, pelan-pelan ia melepaskan kakinya yang tertancap paku. Adegan ini tidak akan saya tampilkan karena terlalu mainstream dan sedikit linu melihatnya. Setelah Evelyn berhasil melepaskan kakinya, dengan rada sedikit berlinang air mata, ia merubah warna lampu menjadi merah. Karena ia menyadari akan datang si monster yang disebabkan suara pupusna kaca. Saat ia akan kembali ke atas, monster itu sudah berada di sana. Dan Evelyn mengambil jam alarm yang mungkin saja itu bisa berguna nanti. Scan berpindah kepada Lee dan Marcus. Saat mereka akan sampai ke rumah, dari kejauhan Lee dan Marcus melihat warna lampu sudah berubah warna menjadi merah. Yang artinya kondisi di sana sedang tidak baik-baik saja. Tanpa kecut mereka pun berlari. Di saat yang bersamaan, Evelyn yang dari tadi sedang menghadapi monster itu, dengan sedikit peperengehan, ia menunggu jam alarm itu berbunyi, yang berfungsi untuk mengelabui si monster.
Saat monster itu sudah berhasil terpancing, Evelyn pun langsung pergi dari tempat itu. Yang niatnya ia akan keluar dari rumah, ia urungkan niatnya karena di luar pun ada monster. Jadi ia berlari ke kamar mandi. Di luar, Lee menyuruh Markus untuk menimbulkan suara keras yang jauh dari rumah dengan menggunakan petasan. Sedangkan Lee, ia akan pergi ke dalam rumah untuk menyelamatkan Evelyn. Saat Evelyn sudah berada di kamar mandi, ia ngegolir di bathtub. Saat menunggu waktu yang pas untuk melahirkan, dan di saat Evelyn sedang menahan rasa sakitnya, si monster itu datang ke kamar mandi. Saat Evelyn sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakitnya, di saat ia akan berteriak, untungnya Markus yang di luar sudah berhasil menyalakan petasannya. Regan yang melihat itu dari kejauhan langsung bergegas pergi dari sana. Di saat itu juga, Lee sudah berada di dalam rumah dan mencari keberadaan istrinya. Saat ia ke kamar mandi, ia melihat ada darah di bathtub yang langsung berpikiran kalau Evelyn sudah meninggal. Tapi di saat telinga Hulang tarik, tiba-tiba ternyata Evelyn sudah berpindah tempat dan mereka pun berpelukan. Di luar, Markus yang sedang berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba ia diganggu oleh suara si monster. Karena ia panik, si Markus pun berlari ke perkebunan jagung. Mungkin karena jarak pandang yang pendek dan lampu senter yang kadang nyala kadang tidak, Markus menabrak ban yang ada di sana. Scan berpindah kepada Lee. Ia sedang berjalan dengan menggendong istri beserta anaknya yang baru lahir, menuju ke ruang bawah tanah yang sudah disiapkannya. Karena bayinya terus menangis, si Lee pun agak gurung-gusuh menuju ke ruangan itu. Saat Lee berhasil masuk ke ruang bawah tanah, ia langsung memasangkan bantuan oksigen. Lalu, ia memasukkan bayinya ke dalam kotak yang fungsinya agar di saat bayi itu menangis, suaranya tidak akan terdengar. Regan yang sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat lampu senter yang menyala di perkebunan jagung. Tapi di saat Regan sedang melihat ke arah lampu senter itu, ia tidak menyadari bahwa di belakangnya ada monster yang siap membuat Regan tak bernyawa. Saat monster itu akan menyerang, tiba-tiba alat bantu pendengaran Regan tiba-tiba bersuara yang membuat monster itu pergi dari si Regan. Informasi. Alat bantu pendengaran Regan bersuara karena adanya gelombang elektro dari si monster, yang membuat gelombang elektro itu bertabrakan dengan gelombang elektro dari alat bantu pendengarannya. Sedikit liar karena pokoknya begitulah. Informasi. Kenapa si monster memiliki gelombang elektro? Karena si monster berburu dengan mengandalkan suara. Liar ya? Sama aku juga. Lanjut. Di rumah, Evelyn baru siuman. Karena ia tidak melihat adanya Regan dan Markus, ia langsung menyuruh Lee untuk mencarinya. Karena Evelyn tidak ingin kejadian yang telah dialaminya terulang lagi. Di perkebunan jagung, Regan akan mengambil senter itu. Tapi tiba-tiba Regan dikejutkan oleh Markus yang berada di bawah mobil. Lalu mereka pun berpelukan. Saat Lee keluar dari ruang bawah tanah untuk mencari anak-anaknya, terlihat ada air mengalir yang siap membanjiri tempat di mana Evelyn dan si bayi bersembunyi. Sedangkan Markus dan Regan sudah berada di atas penyimpanan jagung dengan menyalakan api agar mereka tidak kedinginan dan sekaligus sinyal untuk orang tuanya. Di sisi lain, Lee mencari anak-anaknya lewat monitor CCTV. Tapi Lee tidak menemukan keberadaan kedua anaknya itu. Sedangkan Evelyn akan mengambil anaknya, karena keadaan di sana banjir ditambah dengan adanya monster itu. Tapi di saat ia sudah menggendong anaknya, monster itu tiba-tiba keluar dari air, yang untungnya monster itu tidak mengetahui keberadaan mereka. Lee yang sedang mencari anak-anaknya di luar, ia melihat ada jaket Regan yang menempel di ban. Regan pun mengajak Markus untuk pergi, karena minyak tanah yang dipakai untuk menyalakan api sudah habis, dan Regan tidak percaya kalau Lee akan mencarinya. Tapi di saat Markus meyakinkan bahwa Lee akan mencarinya, besi yang menahan Markus tiba-tiba roboh, yang membuat Markus jatuh ke dalam penyimpanan jagung. Dan Lee yang mendengarkan itu pun langsung naik ke atas mobil dan menyadari kalau kedua anaknya berada di tempat penyimpanan jagung.
Di saat Regan melihat keadaan Markus dari atas, besi dari tempat itu tiba-tiba terlepas dan hampir mengenai Markus. Regan yang melihat adiknya akan tenggelam, ia buru-buru meloncat ke bawah untuk menyelamatkan adiknya. Regan memanfaatkan besi yang terlepas untuk menahan Markus. Tapi di saat Markus sudah selamat, giliran Regan yang tenggelam. Karena besi itu jauh dari Regan, yang otomatis Regan tidak mempunyai benda untuk menahan dirinya. Markus yang melihat itu pun langsung menarik tangan Regan yang dimana Regan sudah benar-benar tenggelam. Dengan bersusah payah, akhirnya Markus bisa menarik keluar Regan. Di saat mereka sudah berhasil, tiba-tiba monster itu tiba-tiba datang. Spontan Markus dan Regan menjadikan besi itu sebagai penahan. Saat monster sedang merusakkan besi itu, tapi lagi dan lagi alat bantu pendengarannya Regan mengeluarkan suara dan membuat monster itu pergi dari mereka dengan melubangi tempat penyimpanan jagung. Selamat. Ayo untung na oge gening si monster teh. Li pun datang ke tempat penyimpanan jagung itu dan berhasil menemukan kedua anaknya. Dengan disaksikan oleh Evelyn yang sudah keluar dari persembunyiannya lewat monitor CCTV. Eits, jangan lupa berpelukan. Karena mendengar suara monster itu lagi, Li yang melihat ada mobil di sana menyuruh kedua anaknya untuk bersembunyi di dalam mobil itu. Sedangkan Li akan melawan monster itu agar tidak mendatangi kedua anaknya yang berada di dalam mobil. Dengan bermodalkan kampak, mungkin ekspektasi kita, Li akan berhasil membuat monster itu meninggoy. Tapi sutradara berkata lain, hehe. Markus yang melihat itu spontan berteriak, yang membuat monster itu mendatangi Regan dan Markus yang berada di dalam mobil. Tapi sutradara masih mengizinkan Li hidup. Li pun bangun dan melihat ke arah Regan dengan menggunakan bahasa isyarat. Li mengatakan bahwa ia sangat menyayangi Regan. Setelah itu, Li pun berteriak dan monster yang berada di atas mobil mendatangi Li dan Li pun meninggoy. Sedangkan Regan dan Markus berhasil pergi dari si monster itu dengan cara Markus melepas rem tangan mobil tersebut. Regan dan Markus langsung berlari ke arah Evelyn dan berpelukan. Saat mereka berpelukan, suara monster itu terdengar kembali. Dan mereka pun pergi ke tempat di mana saat awal-awal film, Regan tidak diperbolehkan ke sana. Setelah Regan melihat-lihat ruangan itu, dan Regan melihat ada banyak alat bantu pendengaran yang gagal dibuat oleh Li, Regan akhirnya mengetahui. Ternyata ayahnya di ruangan itu mencoba untuk membuat apa yang dibutuhkan Regan. Ternyata Regan selama ini salah karena telah berpikiran ayahnya tidak menyayangi dirinya. Sumpah sih ini bagian tersedih menurut saya. Menurut saya ya ini mah. Tapi di tengah-tengah kesedihan itu, monster yang sepertinya bau kelek datang ke tempat mereka bersembunyi. Dan Evelyn bersiap siaga dengan senjata shotgun yang berada di tangannya. Terlihat monitor CCTV yang di sana diserbu oleh pasukan Serum karena gelombang elektro yang dimiliki si monster. Regan yang menyadari bahwa kelemahan monster itu adalah suara dari alat bantu pendengarannya, ia langsung menempelkan alat bantu itu ke mic yang otomatis monster itu terganggu dan tumbang. Tapi di saat mereka mengira monster itu telah dikalahkan, tiba-tiba Evelyn berhasil membunuhnya, dan monitor CCTV yang berada di sana normal kembali. Tapi di saat monitor itu menormal kembali, terlihat monster-monster lainnya sedang ke arah mereka. Dan film pun entosan sob, entosan teh, udahan ya sob. Endingnya cukup menggantung, karena kita tidak tahu apakah mereka menang melawan para monster yang berdatangan ke arah mereka, atau meninggoy. Semua akan dijawab di A Quiet Place 2. Ringkasan. Jadi si monster ini berburu dengan memanfaatkan suara, tapi kelemahannya ada di alat bantu pendengaran Regan. Dari film ini kita belajar, orang tua pasti akan selalu menyayangi anak-anaknya, walaupun taruhannya adalah nyawa. Tapi ini sepertinya tidak berlaku kepada yang broken home seperti saya. Segitu saja dari video ini. Apabila ada kesalahan kata dan kurangnya saya membawakan alur cerita film ini, kalian bisa kritik saya di komentar. Tapi jangan lupa solusinya. Goodbye and see you di video berikutnya.